Bab 391. Yunce menelan ludah, jika bukan karena kualitas mental dan fisiknya yang super, hidungnya akan muncrat ke seluruh lantai. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggoyangkan pergelangan tangannya dengan kejang, karena kakak perempuan bersikeras, maka aku akan mulai. Feng Hanyu menutup matanya erat-erat, seolah dia tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya tidak bisa melihat diriku sama. Bibirnya terkatup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu dengan jelas mengatakan, jangan bicara padaku. Melihat ekspresi Feng Hanyu, Yunce mulai merasa bahwa dia sepertinya sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak berbicara, karena berbicara sekarang terlalu mengganggu, dan mungkin membuat Feng Hanyu takut untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya, ekspresinya menjadi serius dan fokus. Erangan kecil terus mengalir dari bibir tegang yang digigit. Wajah yang murni dan indah seperti salju berangsur-angsur menjadi semakin merah muda. Tanpa disadari, bibirnya yang rapat mata tertutupnya perlahan terbuka, dengan panik dan kebingungan, dan sedikit kebingungan yang semakin dalam. 3 menit, bagi Feng Hanyu, terasa seperti 3 tahun. Akhirnya, saat pembuluh darahnya semakin dalam, denyut datang dari mana-mana, Yuci pas benar-benar jelas. Dengan terbukanya pintu masuk di sekujur tubuhnya, energi yang dalam di tubuhnya tiba-tiba memasuki dunia baru, mengalir dan berjalan secara otomatis dengan kegembiraan. Dia sendiri juga dengan jelas merasakan bahwa pembuluh darah yang dalam telah mengalami perubahan kualitatif karena perubahan tersebut. Pintu masuk ini. Kakak senior, sudah cukup. Yunce menghitung waktunya, dan baru pada detik terakhir dari 3 menit dia akhirnya dengan enggan melepaskan tangannya yang berdosa dari tanah terlarang suci gadis peri itu. Ada gerakan penuh di antara tangannya, telapak tangan dengan keharuman seorang gadis. Hampir seperti kilat, Feng Hanyu menarik mantel salju ke dadanya dan berbalik. Dalam sekejap, dia segera memakainya. Dia berbalik, wajahnya semerah matahari terbenam di cakrawala. Kamu jangan ceritakan masalah ini. Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2, ya. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, jika tidak, aku akan dipukul oleh guntur dari surga. Yunce hanya bisa berjanji lagi. Feng Hanyu menatap Yunce lekat-lekat untuk beberapa saat, bibirnya bergerak beberapa kali, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena entah kenapa, saat menatap mata Yunce, jantungnya berdebar sangat kencang. Luar biasa, pikirnya bahwa tubuhnya akan dinodai, dan dia akan marah dan sedih, dan bahkan berpikir untuk menangis. Namun, menghadapi pelakunya begitu dekat dengannya, kemarahan dan kesedihannya hanya sedikit. Sedikit demi sedikit, lebih banyak, malah, adalah perasaan yang sangat aneh yang tidak bisa aku gambarkan. Pipiku sangat panas, dan detak jantungku benar-benar kacau. Dia hanya bisa membuang muka dengan panik, berpura-pura marah dan mengabaikannya, sampai saudara perempuannya Feng Hansue melepas pakaiannya dan duduk di depan Yunce. Dia diam-diam memalingkan wajahnya dan menatap mereka berdua dengan tenang. Mantel saljunya menjuntai ke bawah, memperlihatkan tubuh halus yang seputih lemak kambing ditiup angin dan salju, rambutnya yang panjang dan lembut tersebar di bahu yang bersalju, dan kulit seluruh tubuhnya lembab seperti batu giok dan sangat lembut bahwa orang tidak tega menyentuhnya. Tubuh kedua saudara perempuan itu persis sama. Dari belakang, Yunce tidak dapat menemukan perbedaan sama sekali, dan pada saat yang sama, situasi mereka juga sama. Yuci pasku, sama dengan milik kakakku. Ya, Yunce berkata dengan ekspresi tertekan. Di wajahnya, aku khawatir tentang masalah ini sebelumnya. Karena kedua kakak perempuan senior itu kembar, mereka memiliki penampilan yang sama dan 90% mirip secara fisik, termasuk urat nadi mereka yang dalam. Budidaya kekuatan mendalam kedua kakak perempuan itu seharusnya selalu sinkron, bukan? Itulah alasannya. Lalu, ternyata memang seperti itu. Aku pernah khawatir sebelumnya. Yuci pas milik kakak senior Hansue sama persis dengan milik kakak senior Hanyu. Petik 2, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hansue tertegun sejenak. Mengenai kata-kata Yunce, hal pertama yang terlintas di benaknya kali ini bukanlah kecurigaan, karena mereka adalah saudara perempuan yang sangat mirip, terutama secara fisik. Oleh karena itu, kemiripan pada pembuluh darah yang dalam sepertinya merupakan hal yang wajar dalam persepsi mereka. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Kali ini, giliran Feng Hansue yang terlihat tak berdaya. Tidak masalah.
Feng Hanyu, yang sebelumnya sangat bermasalah, sekarang tampak santai. Saya sangat gugup sebelumnya, tetapi saya hanya tersentuh olehnya untuk waktu yang singkat, dan sepertinya saya tidak terlalu sedih, dan kemudian saya kembali. Saya dapat memiliki Tianling Juemai. Saya merasakan dengan sangat jelas sekarang. Tianling Juemai benar-benar ajaib. Saya merasa bahwa kecepatan kultivasi saya di masa depan dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Suek-Sue tidak dapat membiarkan Tianling Jue karena Yuchi pas yang terakhir. Lempar hilangkan denyut nadinya, kalau tidak sayang sekali. Benarkah? Apa tidak apa-apa. Feng Hansue gugup, dan dengan saudara perempuannya di depannya, kesulitannya dalam menerimanya secara alami tidak separah Feng Hanyu. Percayalah padaku, Feng Hanyu, yang sebelumnya menolak dengan putus asa dan hampir menggunakan seluruh keinginannya untuk membuat keputusan, kali ini mengambil inisiatif untuk mendorong Feng Hansue ke dalam genggaman iblis Yun Che. Dia membalikkan tubuh Feng Hansue, dan kemudian tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menurunkan mantel saljunya. Oke, sekarang kita bisa mulai. Saat Feng Hansue menjerit, bagian atas tubuhnya yang diukir es benar-benar terlihat di depan mata Yun Che, dan dua kuncupnya yang seperti permata merah muda bergerak dengan gugup dan menggoda di udara, dan kemudian, dia adalah Yun tangan jahat Che sepenuhnya digenggam di telapak tangannya. Kuil ujung beku dilapisi dengan batu langit. Ketika pintu batu ditutup, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan yang sangat baik. Bahkan jika itu adalah puncak Wangsuan, tidak mungkin menghancurkan tempat ini. Bahkan untuk tuan yang sangat kuat, tidak mudah untuk menerobosnya. Pada saat yang sama, efek insulasi suara Tianpanshi juga sangat bagus. Jika tidak, jika ada orang yang melewati pintu saat berada di sini, mereka pasti akan mendengar erangan kekanak-kanakan yang sangat aneh. Ketika Yun Che akhirnya menyelesaikan misi jahatnya, beberapa tanda merah muda tertinggal di kelinci giok di dada Feng Hansue. Seperti Feng Hanyu, dia buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu dengan pipi merah, dia berbicara dengan Feng Hanyue mengatakan hampir persis seperti itu, hal yang sama. Sangat tidak mungkin memberitahu siapapun tentang masalah ini. Tidak ada yang bisa mengatakannya. Petik 2. Ya, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika tidak, saya akan disambar petir dari langit, janji Yun Che untuk ketiga kalinya. Dia meletakkan telapak tangannya di ujung hidungnya dan mengendus wangi gadis itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Kehidupan di sini begitu indah. Sepertinya setelah kembali dari Divine Phoenix Empire, aku harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ya, benar, tujuanku hanya untuk berlatih Frozen and Divine Art lebih lama. Lagi, setelah berjanji, Yun Che menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari tanah dengan gemetar. Melihat gerakannya yang meningkat, Feng Hanyu dengan lembut berseru, Yun Che, ada apa denganmu? Kamu terlihat, dia terlihat lelah. Saat dia berbicara, kedua saudara perempuan itu tiba-tiba menemukan bahwa wajah Yun Che sangat pucat, ada garis keringat di dahinya, dan bahkan matanya kabur, seolah-olah dia sedang kesurupan. Mereka juga saya ingat malam itu, dia seperti ini setelah memberikan mistisisme kepada Murong Qiansui dan Jun Lian, dan kemudian dia segera dibantu oleh Xia Qingyue untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, dia mengatakan hari itu ketika dia sedang melakukan mistisisme, dia akan menghabiskan banyak energi mental. Tidak masalah. Yun Che melambaikan tangannya dan memaksakan senyum di wajah pucatnya, hanya saja aku telah berlatih mistik keterampilan untuk kakak perempuan senior akhir-akhir ini, jadi itu menghabiskan sedikit energi mental. Baiklah, mari kita istirahat sebentar dan kemudian, sebelum Yun Che bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya yang hendak berdiri tegak tiba-tiba bergoyang dan miring ke arah Feng Hanyu. Saat Feng Hanyu berseru, Yun Che tiba-tiba terjatuh di tubuhnya, wajahnya hanya mengenai payudaranya yang lembut, dan aroma lembut tiba-tiba memenuhi hidungnya. Feng Hanyu menopang Yun Che dengan tubuhnya dan tidak mendorongnya menjauh. Sebaliknya, dia merasa bersyukur dan menyesal di dalam hatinya. Ternyata dia sudah sangat lelah dan bekerja keras untuk kami. Kami masih curiga dia menginginkannya, untuk menggertak kami, tapi dia jelas melakukannya. Semuanya dilakukan untuk kami. Dia memberi kami vena surga ilahi, tapi kami terus berteriak padanya dan mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Itu sungguh tidak pantas. Melihat penampilan Yun Che yang lemah, kedua kakak beradik itu merasa bersalah dan ingin menangis.
Meskipun Yun Ce menekan dada Feng Hanyu dengan tegak, mereka tidak tega mendorongnya dan membiarkannya meledak lagi. Memanfaatkan mereka, dia berkata dengan cemas, "Yun Ce, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kami membawamu ke istana Ningsue? Embun Ningsin di istana Ningsue pasti akan membuatmu sangat bahagia. Aku akan segera pulih. Tidak perlu. Terima kasih kakak atas perhatiannya. Tenang saja, aku hanya sedikit kelelahan. Tidak kelelahan, tidak akan ada kerusakan. Biarkan aku beristirahat di sini dengan tenang. Sebentar lagi akan baik-baik saja." Sister Suiwei dengan hati-hati meletakkan Yun Ce di tanah, dan Feng Hansui berkata dengan ekspresi khawatir, "Kalau begitu, kamu harus istirahat yang baik, kami tidak akan mengganggumu di sini. Apakah tidak apa-apa kalau kamu sendirian?" "Yah, jangan khawatir, aku sudah dewasa, dan hal kecil ini tidak berarti apa-apa." Kedua kakak perempuan senior baru saja mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi dan memerlukan waktu untuk menenangkan energi mereka yang dalam. "Jadi, jangan khawatirkan aku." Yun Ce tersenyum, "Jalan. Kalau begitu kita benar-benar berangkat. Besok, kami akan datang menemuimu." Dan, gadis itu menggigit bibirnya yang seperti penutup ceri, dan berkata dengan malu-malu, "Apa yang terjadi hari ini, benar-benar jangan beritahu siapapun." Kedua saudara perempuan, yang dimanfaatkan dan tidak menyadarinya, pergi berdampingan. Ketika mereka pergi, mereka berdua khawatir tentang Yun Ce. Ketika mereka pergi dan pintu batu secara otomatis tertutup rapat, Yun Ce adalah seekor ikan mas, dating melompat dari tanah, lalu menepuk-nepuk debu yang tidak ada di pantatnya, dan tertawa dengan sangat puas. "Hei, ini memang surganya pria." Dikatakan bahwa wanita di Frozen Cloud Asgard menyendiri dan menjijikkan terhadap orang lain, tapi dalam beberapa hal, dan karena itu, mereka sebenarnya sangat baik. Ditangkap, setelah bergumam dengan sangat bangga, Yun Ce mengangkat kepalanya, menggunakan teknik Bingyun untuk merefleksikan tulisan di batu langit, dan terus memahami seni ilahi ujung beku. Bab 392. Bingyi adalah teknik misterius berbasis es, dan api Phoenix adalah teknik misterius berbasis api. Mereka juga teknik misterius yang didukung oleh darah. Di antara sekian banyak praktisi misterius seperti bintang, bukan berarti tidak ada orang yang mempraktikkan keterampilan misterius dengan atribut ganda atau bahkan lebih banyak atribut, tetapi premisnya adalah bahwa kedua atribut ini dapat saling melengkapi, seperti angin dan api, air, dan guntur. Meskipun melakukan hal ini akan mengalihkan energi Anda, dan bahkan tabu dalam Suandao. Namun, jika Anda benar-benar berbakat dan dapat melatih kedua Suan Gong dengan dua atribut yang ekstrim, maka pada level yang sama, Anda pasti akan memilikinya, kekuatan yang sangat besar, keuntungan. Namun, setidaknya di benua Tianxuan, belum pernah dipraktikkan pada saat yang sama. Setidaknya di benua Tianxuan, berlatih Suan Gong, yang memiliki konflik terkuat antara dua atribut air dan api. Kecuali orang bodoh, tidak ada orang yang cukup gila untuk mengikuti jalan ini. Ada banyak jenis Suan Gong, tetapi hanya ada satu Suan Fein. Ketika dua atribut yang saling eksklusif diaktifkan pada saat yang sama, niscaya akan terjadi saling pengecualian dan pembatalan. Tidak hanya tidak ada manfaatnya, tetapi juga kekuatan dari keduanya akan sangat melemah. Dalam kasus yang parah, hal itu akan menyebabkan kekacauan pada energi yang dalam, dan bahkan merusak pembuluh darah yang dalam. Ketika Yun Ce memiliki seni awan es karena Chu Yue-chan, Yun Ce tidak memiliki benih dewa jahat elemen air pada saat itu, yang menyebabkan elemen es tiba-tiba masuk ke dalam tubuh. Terjadi konflik antara kekuatan misterius Phoenix dan kekuatan misterius seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengalami koma. Untungnya, Changlong kuno menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir sementara kekuatan misterius berbasis es miliknya. Setelah itu, sebelum dia mendapatkan benih dewa jahat air, Yun Ce belum pernah menggunakan seni awan es. Mempraktikkan dua atribut air dan api pada saat yang sama, bagi orang awam, adalah tindakan bodoh yang tidak tahu berterima kasih dan dapat merusak pembuluh darah misterius. Namun bagi Yun Ce, yang memiliki dua benih dewa jahat yaitu air dan api, selain itu mengganggu waktu dan tenaga, tidak lagi merusak pembuluh darah yang dalam. 7 hari kemudian, Yun Ce akhirnya mencapai level keempat Frozen and Divine Art. Dengan kecepatan ini, jika nenek moyang Bingyun, Mo Bingyun masih hidup, dia pasti akan sangat terkejut. Karena saat itu, butuh 2 tahun penuh untuk mencapai Frozen and level keempat.
Yunce mengangkat tangan kirinya, dan di telapak tangannya, pohon ujung beku kecil dengan cepat tumbuh. Meskipun pohon ujung beku ini kecil, udara dingin yang dikeluarkannya membuat seluruh kuil ujung beku menjadi sangat dingin. Pohon ujung beku yang pertama kali dia kental berwarna putih es, tetapi saat ini, cabang dan daun kristal es yang menjulur darinya sangat jernih dan tanpa cacat, dan seluruh pohon ujung beku hampir seluruhnya transparan. Adapun alam, bunga fantasi ujung beku, tingkat kelima, seseorang membutuhkan setidaknya kekuatan mendalam dari alam Tianxuan untuk mengolahnya. Meskipun Yunce tidak dapat berlatih, beberapa bulan ke depan akan cukup baginya untuk benar-benar memahami semua teknik misterius ujung beku, dan kemudian menanamkannya ke dalam hatinya. Ketika kekuatan yang dalam sudah cukup, dia dapat berlatih dan menerobos tepat waktu, tanpa Anda perlu menginap di Frozen End Temple ini. Menatap pohon ujung beku dengan cahaya dingin terpantul di telapak tangannya, Yunce terdiam cukup lama, lalu perlahan mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, api Phoenix merah menyala dan melepaskan gelombang panas yang membakar. Udara tiba-tiba, es perasaan dingin di kuil Yishen menghilang dengan cepat. Yunce melakukan banyak tugas, mengendalikan benih dewa jahat air dan api. Dengan campur tangan dua benih dewa jahat, garis keturunan Yunce tiba-tiba secara bertahap berdiferensiasi menjadi dua dunia yang berbeda. Setengahnya melonjak dengan kekuatan api yang dalam, dan separuh lainnya kekuatan misterius air melonjak. Tubuh Yunce juga menjadi setengah dingin dan setengah panas. Jika bukan karena keberadaan dua benih dewa jahat, Yunce akan mempertahankan kondisi es dan api yang mengalir pada saat yang sama untuk waktu yang lama. Energi yang dalam akan berada dalam kekacauan, pembuluh darah yang dalam dan tubuhnya kemungkinan besar akan terluka, dan dia bahkan mungkin menjadi gila. Yunce tetap dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, ekspresinya tetap, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jasmine, yang telah tidur di ranjang putri sepanjang hari, membuka matanya dan melihat penampilan Yunce. Dia mengangkat alisnya dan berkata, apa gunanya melakukan ini? Intensitas energi yang dalam tetap. Jika Anda mengoperasikan dua jenis kekuatan misterius pada saat yang sama, kekuatan itu pasti akan tersebar. Keduanya bersama-sama akan memiliki intensitas paling banyak sama dengan satu kekuatan misterius, dan itu juga akan disertai dengan hilangnya kekuatan mental. Selain itu, es dan api tidak cocok, dan ketika menghadapi musuh akan takut dengan api. Yang takut es umumnya tidak takut es, dan yang takut es umumnya tidak takut api. Kalau dipikir-pikir setengah es dan setengah api selama pertarungan, kecuali untuk meningkatkan konsumsi, itu tidak ada artinya. Setelah Jasmine selesai berbicara, Yunce tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Sebagai tanggapan, meskipun matanya terbuka, tatapannya tidak fokus, dan ekspresinya tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Petik 2. Petik 2. Baru pada saat itulah Jasmine menyadari bahwa Yunce tampaknya telah memasuki semacam kondisi pencerahan yang luar biasa. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar aneh datang dari dalam hati Yunce, pembuluh darah yang dalam bergerak. Dia dengan santai menyapu kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa dua dunia es dan api di pembuluh darah yang dalam bergetar dan berputar, perlahan mendekat, dan kemudian berniat untuk bergabung. Pohon ujung beku di yun tangan C mulai gemetar, dan api Phoenix juga bergoyang keras. Jasmine tertegun sejenak, dan kemudian dia segera menyadari apa yang ingin dilakukan Yunce. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras, "Yunce, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan segera!" Begitu suara Jasmine turun, tubuh Yunce bergetar hebat. Gemetar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ujung beku dan Feng Yan di tangannya menghilang pada saat yang sama dalam sekejap. Panah darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia berlutut di tanah sepanjang waktu, tiba-tiba, nafasnya berat. Wajahnya pucat, lama tidak ada darah. "Apakah kamu gila?" Jasmine membentak, "Kamu sebenarnya mencoba menggabungkan Frozen End dan Feng Yan melalui kekuatan benih dewa jahat. Kedua kekuatan yang sepenuhnya bertentangan ini hanya akan saling tolak-menolak dan meniadakan, dan tidak akan pernah ada kombinasi. Mungkin, saling menahan diri, saling melengkapi, saling tumbuh. Ini adalah hukum paling dasar dalam kekacauan. Jika Anda melakukan ini, sama saja dengan mencoba melanggar hukum dan jalan surga. Bagaimana bisa berhasil?" Petik 2. Meridian di sekujur tubuh Yunce mengejang, dan energi yang dalam mengalir deras.
Butuh puluhan napas untuk menekan energi mendalam yang benar-benar kejam. Dia mengambil napas besar, tetapi bukannya merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena omelan. Jasmine, dia mengangkat kepalanya, berkata dengan suara rendah, jika saya hanya menjalani satu kehidupan, maka saya sepenuhnya percaya kata-kata ini, dan saya bahkan tidak akan memikirkan hal konyol seperti menggabungkan dua kekuatan. Tapi sekarang, saya mendapatkan lebih banyak dan lebih lagi saya mulai percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kamu bisa terlahir kembali setelah kematian, waktu bisa mengalir mundur, sebab dan akibat bisa dirusak, dan bahkan reinkarnasi bisa dilalui. Tidak ada hal lain yang bisa tidak mungkin di dunia ini. Hidup dan mati, waktu, sebab dan akibat, reinkarnasi. Manakah di antara berikut ini yang bukan jalan surga yang paling dasar, hukum yang paling dasar? Namun, semuanya telah terbalik, dan itu jelas terjadi bagiku. Jadi, hukum es dan api, dan mengapa itu tidak bisa dibalik? Petik 2. 7 harta karun Suantian memiliki kekuatan untuk menentang langit. Mereka juga satu-satunya hal di dunia yang dapat membalikkan jalan surga. Beberapa dewa sejati kuno juga dapat membalikkan jalan surga sampai batas tertentu. Membalikkan aturan surga, tetapi dewa sejati sudah tidak ada lagi, dan Anda hanyalah manusia fana di dunia tingkat rendah. Meskipun Anda selalu ingin lebih tinggi dari langit, dengan kemampuanmu saat ini, ingin melanggar hukum surga hanyalah angan-angan saja. Kata Jasmine acuh tak acuh. Ini tidak seserius yang kamu katakan. Yunce duduk dan menyeka darah dari sudut mulutnya, kata, melanggar hukum surga, benar-benar menakutkan, dan mustahil bagiku untuk berpikir untuk melakukan sesuatu, dari tingkat ini. Ide dan dorongan untuk menggabungkan Feng Yi dan Feng Yan tidak datang dari saya, tetapi dari Venesuan. Petik 2. Venesuan. Ya, Yunce mengangguk dan mengangkat tangannya, saya memadatkan Feng Yi pada saat yang sama. Ketika api Phoenix menyala, dorongan untuk menggabungkan kekuatan mereka tiba-tiba muncul di kepalaku. Namun, aku sangat yakin bahwa dorongan tiba-tiba ini tidak datang dari kesadaranku, tetapi dari suatu jenis misteri khusus, pembuluh darah. Kesadaran, ketika saya mendapatkan benih dewa jahat tipe api, warna pembuluh darah misterius berubah menjadi merah. Ketika saya mendapatkan benih dewa jahat tipe air, benih dari kedua atribut ini tidak saling tolak-menolak dalam urat misterius, tapi menyatu satu sama lain. Bersama-sama, urat misterius berubah menjadi warna merah dan biru, bukannya keberadaan yang berbeda. Oleh karena itu, aku tiba-tiba berpikir bahwa dewa jahat saat itu dapat memadukan kekuatan air dan api, jadi masih ada sesuatu dalam pembuluh darah misterius. Tanda seperti itulah yang menyebabkan ketika aku memadatkan Frozen End dan membakar Phoenix Flame pada saat yang sama, akan ada denyutan yang tidak dapat dijelaskan, atau sebuah petunjuk. Aku yakin ini dia, dewa jahat, itu dinamai, jahat dan kejahatan bertentangan dengan kebaikan, maka karena dia disebut dewa jahat, dia secara alami tidak ingin mengikuti jalan surga dalam gaya aktingnya, tetapi bertindak secara mandiri. Dia memiliki kekuatan elemen paling ekstrim, terbukti dengan benih dewa jahat, jadi perpaduan air dan api sama sekali tidak menjadi masalah dalam dirinya. Itu tidak mungkin. Sekarang, saya telah mewarisi pembuluh darah dewa jahat yang dalam, dan saya memiliki benih dewa jahat yang ditinggalkannya. Apa yang bisa dia lakukan, mungkin aku juga bisa melakukannya. Tapi jangan khawatir, aku hanya sedikit. Cobalah, sebenarnya aku sendiri merasa kemungkinan suksesnya kecil. Tapi kalau saya tidak mencobanya, saya tidak akan bersedia. Bagaimanapun, ini adalah urat misterius dewa jahat, benih dewa jahat. Jika saya tidak berhasil setelah mencobanya, saya secara alami akan berhenti. Petik 2. Lupakan saja, terserah kamu. Lagi pula, kamu telah melakukan hal-hal yang lebih tidak masuk akal, kata Jasmine dengan marah, lalu mengabaikannya. Waktu di Frozen Cloud Asgard berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Yunce menghabiskan sebagian besar waktunya di Frozen End Temple, namun ia juga sering berjalan-jalan di Frozen Cloud Asgard. Ia dengan cepat menjadi akrab dengan setiap tanaman dan pohon di sini, dan bahkan mengingat bentuk setiap bongkahan batu es yang lebih besar. Sebagai spesies langka di Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun, kemanapun Yunce berjalan, dia secara alami menarik perhatian para murid Bingyun. Mata mereka terdiri dari 3 bagian penasaran, 3 bagian ingin tahu, dan 4 bagian waspada. Di antara mereka,
dia benar-benar setara dengan satu-satunya laki-laki di negara anak perempuan, dan perasaan itu tidak terlalu memuaskan. Pada saat yang sama, Gong Yuxian selalu menanggapi permintaan Yun Che. Perlakuannya tampaknya tidak kalah dengan Xia Qingyue, tetapi dia memberinya kebebasan penuh dan tidak pernah memberinya batasan apapun. Saat ini, hanya tersisa kurang dari sebulan sebelum pertandingan pemeringkatan Tianshuan Seven Kingdoms. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum turnamen peringkat 7 kerajaan. Perjalanan menuju Kekaisaran Phoenix Ilahi masih jauh, dan ini memang waktunya untuk bersiap. Kaisar Chang Wanhe mengirim pesan dari ribuan mil yang lalu, memintaku untuk mengingatnya untuk mengingatkannya. Yun Che, Gong Yuxian berbalik dan menatap Xia Qingyue, jika tidak ada keluhan dengan Sekte Ilahi Phoenix, ini hanya akan menjadi pertandingan peringkat sederhana. Tapi kali ini, untuk Yun Che, itu adalah nasib yang tak terduga membuat orang tidak bisa tidak khawatir. Qingyue, di mana Yun Che sekarang? Sepertinya aku tidak melihatnya selama beberapa hari. Kembali ke istana, Guru, dia belum keluar dari kuil ujung beku selama 7 hari, murid. Saya takut dia berada di tengah-tengah pencerahan, jadi saya tidak pernah berani mengganggunya. Jawab Xia Qingyue, 7 hari. Gong Yuxian tampak terkejut, apakah dia sering menjauh dalam waktu yang lama sebelumnya? Petik 2, paling sering sebelumnya, dia hanya tinggal selama 2 hari penuh. Ini adalah pertama kalinya dia menjauh selama 7 hari. Gong Yuxian menunduk dan merenung, lalu berkata, pergi dan temui dia. Yang terbaik adalah meminta dia datang menemui saya segera. Petik 2, bab 393. Xia Qingyue datang ke pintu batu kuil ujung beku dan berkata dengan suara yang cukup kuat untuk menembusnya, Yun Che, apakah nyaman bagiku untuk masuk? Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu lama untuk tanggapan dari dalam. Dia berkonsentrasi sejenak, tapi tidak mendengar gerakan apapun dari dalam. Bukankah di dalam lagi? Yun Che, apakah kamu di dalam? Xia Qingyue berkata lagi. Kali ini masih belum ada tanggapan. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangannya, cahaya Bing Yunjue menyinari pintu batu, terdengar suara lembut dan pintu batu perlahan terbuka. Xia Qingyue maju selangkah, hanya 1 langkah saat dia melangkah ke kuil ujung beku, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia membeku di sana. Yun Che tidak pergi. Selama 7 hari ini, dia berada di kuil ujung beku. Saat pintu batu terbuka, Xia Qingyue melihatnya sekilas. Pada saat ini, Yun Che sedang duduk di tanah, matanya terpejam, tangannya terbuka, telapak tangannya menghadap ke langit, di tangan kirinya, pohon ujung beku bersinar dengan cahaya dingin, dan di tangan kanannya, nyala api merah bergoyang, diam-diam. Apa yang membuat Xia Qingyue tertegun bukanlah ini, tapi udara yang datang. Sisi kanan tubuhnya terasa seperti berada di neraka yang sedingin es, sedangkan sisi kiri tubuhnya terasa seperti berada di lautan api penyucian, Kuil ujung beku yang kosong sebenarnya terbagi menjadi 2 dunia berbeda yang tidak mengganggu satu sama lain sama sekali. Mata indah Xia Qingyue bergetar. Apa yang terjadi? Di ruang yang sama, panas dan dingin yang hebat akan saling meniadakan, mengurangi derajat panas dan dingin, seperti halnya api dan kristal es yang saling meniadakan. Ini adalah akal sehat paling dasar yang bahkan diketahui oleh anak-anak dengan baik. Tetapi apa yang muncul di depan Xia Qingyue adalah pemandangan yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Dinginnya di sebelah kanan dan panas yang menyengat di sebelah kiri tidak diimbangi sama sekali, seolah-olah ada penghalang transparan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Pada saat ini, Yun Che, yang selama ini diam, tiba-tiba bergerak. Perlahan, dia mendekatkan tangannya ke tengah. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah setiap gerakan yang dia lakukan menghabiskan banyak sekali kekuatan. Saat lengannya bergerak, Bing Yi dan Feng Yan semakin dekat, dan akhirnya saling bersentuhan. Tidak ada adegan di mana api melelehkan Bing Yi dan Bing Yi memadamkan apinya. Apa yang dilihat Xia Qingyue selanjutnya adalah pemandangan yang benar-benar mematahkan pemahamannya dan menumbangkan akal sehat paling dasar. Bing Yi dan Feng Yan, tanpa diduga, mereka perlahan-lahan menyatu menjadi satu sama lainnya. Bing Yi ditenggelamkan ke dalam nyala api, dan nyala api ditenggelamkan ke dalam Bing Yi. Tidak ada penolakan atau penyeimbang. Itu seperti 2 cairan dengan warna berbeda, merembes satu sama lain, dan kemudian bercampur sempurna dalam cara yang intim. Es dan api, bercampur menjadi satu. Pada saat yang sama, es dingin dan panas yang awalnya terpisah di kedua sisi kuil ujung beku juga bercampur satu sama lain.
Campuran es dingin dan panas dengan intensitas yang sama seharusnya menyeimbangkan satu sama lain hingga normal, kondisi suhu, tetapi Xia Qingyue tidak. Dia jelas merasakan bahwa ruang di sekelilingnya adalah perpaduan antara dingin dan panas yang ekstrim, terjalin secara gila-gilaan, dan ruang itu terdistorsi. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman dalam lingkungan yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat ini, sampai dia mengerahkan 90% penuh kekuatan misteriusnya, kekuatan pengawal hanya sedikit meredakannya. Pada saat ini, bingi dan Feng Yan di tangan Yun Ce telah sepenuhnya menyatu. Bingi biru es dan Feng Yan merah telah menghilang. Di telapak tangan Yun Ce yang tumpang tindih, yang muncul adalah api iblis biru. Menurut warna api misterius, yang paling lemah adalah api jingga, disusul api jingga adalah api merah, setelah api merah adalah api biru, dan setelah api biru adalah api ungu. Tapi warna biru api di tangan Yun Ce tidak sama dengan biru cerah dari api biru misterius, tapi semacam biru es yang sangat akrab dengan Xia Qingyue. Api berwarna es, api biru es bergoyang dan berdetak di tangan Yun Ce, dan secara bertahap berdetak semakin keras. Tangan Yun Ce juga bergetar hebat, seolah-olah secara bertahap melepaskan diri dari kendali api es di tangan mereka. Akhirnya, seluruh tubuh Yun Ce bergetar hebat, wajahnya menjadi pucat, awan kabut darah muncrat dari mulutnya, dan api es jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah yang dilapisi bebatuan langit. Nafas Xia Qingyue membeku, bayangan es bergoyang, dan dia melintas di depan Yun Ce. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba jatuh di depan Yun Ce, dan seluruh tubuhnya menjadi lesu lagi. Tepat di tempat bola api es jatuh, sebuah lubang sepanjang setengah kaki dan kedalaman sekitar 1 kaki muncul di tanah. Lubang ini berbentuk bulat yang sangat standar, dan bagian dalamnya sangat halus, memperlihatkan cahaya, seolah-olah dipoles dengan hati-hati dengan pengerjaan yang sangat indah. Namun Xia Qingyue sangat yakin bahwa belum pernah ada lubang seperti ini di sini sebelumnya. Dinding dan lantai di sini semuanya dilapisi dengan skyrock. Di Frozen Cloud Asgard, bahkan master istana terkuat Feng Qianhui tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan skyrock. Pedang berat Yun Ce memiliki kekuatan penghancur. Sungguh menakjubkan, meskipun dia sedang memegang pedang berat Wang Xuan, tetapi dengan kekuatan 90%, dia tidak dapat meninggalkan goresan apapun di batu langit. Namun kini, lubang yang mengejutkan telah muncul. Mungkinkah ini disebabkan oleh nyala api berwarna es itu? Tidak ada bekas es di lubang tersebut, apalagi tanda-tanda terbakar. Haha, haha, hahaha. Yun Ce duduk di tanah, mengabaikan darah di sudut mulutnya, dan tertawa nakal, akhirnya, berhasil, hahaha. Apa-apaan ini? Apakah ini? Apa? Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke wajah Yun Ce, dengan ekspresi terkejut yang sulit untuk ditekan. Itu jenis api khusus, dan juga jenis es khusus. Itu semacam kekuatan yang berasal dari ketidaktaatan terhadap hukum. Yun Ce mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menyeringai, hanya saja aku baru saja melihat sekilas pintunya, hanya bisa digunakan dengan enggan, dan harus menanggung serangan balik yang besar. Tapi, ini setidaknya membuktikan bahwa melanggar aturan elemen bukanlah hal yang mustahil. Dan kekuatan yang berasal dari melakukan hal itu, ini jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. Maksudmu, memadukan es dan api. Apakah ini benar-benar mungkin? Xia Qingyue bertanya dengan kaget. Aku bisa melakukannya, tapi yang lain tidak bisa, kata Yun Ce dengan senyuman di bibirnya. Meskipun dia mendapat serangan balik, api es yang berhasil menyatu membuatnya sangat bersemangat. Dia berdiri, menatap Xia Qingyue dan berkata, masalah ini adalah rahasiaku, jangan beritahu siapapun. Xia Qingyue, sudah berapa hari aku berada di sini? 7 hari. 7 hari. Yun Ce mengangkat tangannya dan menepuk dagunya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengambil giok pemancar suaranya. Benar saja, ada beberapa tanda suara di sana dari Chang Yue dan Chang Wanhe. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Tianxuan. Dibutuhkan lebih dari 10 hari untuk bergegas ke Divine Phoenix City dari sini. Sudah waktunya bagi Anda untuk bersiap, kata Xia Qingyue. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak menyinggung soal Bing Yan lagi. Ya, saya mengerti. Yun Ce mengangguk, tunggu sebentar. Kamu bilang kamu ingin aku bersiap, apa maksudmu? Tidakkah kamu ikut denganku? Kepala istana tidak mengizinkanku untuk melakukannya, berpartisipasi dalam acara Tianxuan ini.
Pertempuran peringkat 7 kerajaan. Mengapa? Xia Tiyue menghela napas pelan dan tidak menjawab secara langsung. Ikuti saya untuk menemui kepala istana. Ikuti Xia Tiyue untuk melihat Gong Yuxian. Tetapi sebelum Gong Yuxian dapat berbicara, Yun Ce sudah bertanya, Tuan Istana, mengapa kamu tidak membiarkan King Yue ikut denganku ke turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Tianxuan ini? Persyaratan usia untuk turnamen pemeringkatan 7 kerajaan adalah di atas 18 tahun, dan 25 tahun. Di bawah usia 10 tahun, di kerajaan Blue Wind, orang yang paling memenuhi syarat untuk mewakili Blue Wind dalam perang adalah King Yue. Gong Yuxian sudah lama tahu bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tampak tenang dan berkata perlahan, ini bukan apa yang kumaksud, tapi apa yang dimaksud oleh Maha Guru Istana. Tuan Istana Taisang, apa alasannya? Yun Ce terus bertanya. Gong Yuxian menatapnya dalam-dalam dan berkata, Yun Ce, aku tahu kamu selalu ingin tahu alasan sebenarnya mengapa Maha Guru Istana melanggar peraturan dan mengizinkanmu memasuki Frozen Cloud Asgard. Aku bisa memberitahumu jawabannya sekarang. Faktanya, Maha Guru Istana tidak berbohong hari itu. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin Anda memasuki Frozen Cloud Asgard adalah karena potensi dan kekuatan Anda saat ini. Namun, di balik alasan ini, ada alasan lain yang sangat penting. Alasannya adalah bencana 1000 tahun di Frozen Cloud Asgard milikku. Bencana 1000 tahun, Yun Ce terkejut. Bencana 1000 tahun adalah ramalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Bing Yun. Ini meramalkan bahwa Frozen Cloud Asgard akan mengalami bencana besar 1000 tahun dari sekarang. Dan sekarang, 1000 tahun dari sekarang, Maha Guru Istana secara bertahap merasakan malapetaka itu mendekat. Untuk meningkatkan kemungkinan selamat dari bencana ini, Ketua Istana Tertinggi memilih untuk membiarkanmu memasuki Istana Abadi Awan Beku untuk menggunakan kekuatanmu. Lagi pula, karena hubungan King Yue dan Yue Chan, kamu tidak boleh menolak. Petik 2. Kata-kata Gong Yuxian membuat Yun Ce sedikit terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, lalu alasan mengapa Maha Guru Istana tidak mengizinkan King Yue untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan, mungkinkah itu? Petik 2. Karena garis keturunan Phoenix, Anda memiliki dendam yang tak terhindarkan dengan Sekte Phoenix Ilahi. 4 bulan lalu, Anda melukai serius dan mempermalukan Pangeran Phoenix Ilahi, semakin memperdalam dendam tersebut. Oleh karena itu, sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi ke Ilahi. Kota Phoenix, bahkan ada kemungkinan mati di sana, tetapi kamu harus pergi. Dan jika King Yue pergi bersamamu, kamu adalah suami dan istri. Jika kamu menghadapi bencana, King Yue pasti tidak akan mengabaikannya, dan King Yue dia adalah juga dalam situasi berbahaya. King Yue adalah nyonya muda Istana Frozen Cloud Asgard milikku, dan dia juga merupakan harapan masa depan Frozen Cloud Asgard. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Jadi, aku mengerti. Yun Ce mengangguk dan mendengarkan. Pada titik ini, dia telah sepenuhnya memahami alasan Feng Qianhui untuk tidak membiarkan Xia Tiyue berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan. Bahkan dengan tingkat budidaya Xia Tiyue, dia pasti akan bersinar di turnamen peringkat dan membiarkan Frozen Cloud Immortal Palace tunjukkan prestise kepada 7 kerajaan. Tetapi jika dia pergi ke sana, kemungkinan besar dia akan terlibat dalam dendam dengan Sekte Phoenix Ilahi. Dia tahu betul betapa berisiko dan berbahayanya perjalanan ke kerajaan Phoenix Suci. Jika seluruh Sekte Frozen Cloud Istana Abadi sedang dalam bencana selama masih ada Xia King Yue, masih ada harapan yang tak terbatas. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Xia King Yue, Istana Abadi Awan Beku pasti tidak akan menerimanya. Perintah Ketua Istana tidak boleh dilanggar. Kamu harus berhati-hati di Divine Phoenix City, kata Xia King Yue lembut. Jangan khawatir, jika aku begitu rentan mendapat masalah, aku tidak akan hidup hari ini, kata Yun Ce dengan arogan. Dia memberi Gong Yuxian upacara murid sederhana dan berkata, Tuan Istana, dalam hal ini, aku ingin menjadikan murid hari ini. Tinggalkan Frozen Cloud Asgard, kembali ke kota kekaisaran sebentar, lalu langsung pergi ke kekaisaran Phoenix Ilahi. Kamu ingin pergi ke sana terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Sekte Divine Phoenix sebelumnya. Gong Yuxian kemudian mengangguk, oke, ambil inisiatif. Lebih baik melakukan sesuatu secara pasif daripada menjadi pasif. Ketika Anda tiba di Divine Phoenix City, Anda harus berhati-hati dalam segala hal, dan semuanya harus baik-baik saja dilakukan untuk melindungi hidupmu. Jangan lupa,
jika bencana benar-benar datang ke Frozen Cloud Asgard, itu akan tetap mengandalkan kekuatanmu. Ya, murid ini tidak akan melupakan identitasnya sebagai murid Frozen Cloud Immortal Istana. Dalam beberapa bulan terakhir, murid ini telah sangat diberkati oleh Istana Es, dan dia pasti akan kembali hidup-hidup untuk membalas kebaikan sekte tersebut. Kata Yunce dengan sungguh-sungguh. Bab 394. Pada hari yang sama, Yunce meninggalkan Frozen Cloud Asgard dan mengendarai Snow Phoenix Beast ke selatan. 2 hari kemudian, dia kembali ke Blue Wind Imperial City dan mendarat di Istana Lan Yue. Chang Yue dan Xiao Lingqi sudah menunggunya di sini. Xiao Ce melihat Yunce jatuh dari langit, Xiao Lingqi menjerit manis dan terbang ke depan. Begitu jari kaki Yunce mendarat, dia dipeluk erat oleh aroma hangat batu giok yang lembut. Xiao Lingqi memeluk lehernya dan melompat-lompat dengan gembira. Suamiku, kamu kembali. Chang Yue berjalan mendekat, rambut panjangnya telah ditarik ke atas, dan kecantikannya mengungkapkan kemegahan dan keanggunan yang tidak dimiliki oleh wanita biasa. Ah! Xiao Lingqi melepaskan Yunce, berdiri di samping, dan berkata sambil tersenyum, maaf, saudari putri, CR adalah suamimu. Kamu harus naik dan memeluknya dulu. Ah! Xiao Ce, tetap saja jika kamu tidak memeluk istri putrimu dengan cepat, kamu baru saja menyelesaikan bulan madumu dan kamu akan pergi ke Frozen Cloud Asgard dan meninggalkan adik putri sendirian di Istana Bulan. Aku merasa kasihan padanya adik putri. Dalam beberapa bulan terakhir, persahabatan antara Xiao Lingqi dan Chang Yue jelas semakin dalam. Secara nama, Xiao Lingqi adalah bibi Yunce, dan Chang Yue adalah istri Yunce. Namun, Xiao Lingqi dan Chang Yue biasanya bersaudara, dan mereka tidak merasakannya, tidak ada yang salah. Yunce melangkah maju, dengan lembut memegangi Chang Yue dalam pelukannya, dan berkata dengan perasaan bersalah, Sue Ruo, ini salahku. Kita baru saja menikah, dan aku sudah lama jauh darimu. Aku berjanji, setelah aku kembali dari Phoenix Ilahi setelah kembali dari desa, aku pasti akan menemanimu setiap hari. Chang Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut, tersenyum lembut dan berkata, suamiku, kamu adalah pria terbaik di dunia, jangan pernah mengatakan hal buruk tentang dirimu. Aku bisa menikah denganmu, itu adalah hal yang paling beruntung dan membahagiakan dalam hidupku. Kamu akan menjadi seperti naga yang keluar dari laut, terbang ke tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi di masa depan. Dan aku tidak pernah ingin menjadi penghalang atau beban di jalanmu. Apa yang baru saja kamu katakan sudah membuatku bahagia. Sudah cukup, Sue Ruo. Yunce merasakan kehangatan mengalir di hatinya, dan mau tidak mau memeluk Chang Yue lebih erat, tidak mau berpisah. Dia jelas seorang putri, tapi dia selembut angin hangat dan air ringan. Setelah menikah dengannya, dia menganggapnya sebagai surganya. Segalanya untuknya. 1 bulan setelah menikah, dia pergi satu demi satu. 4 bulan kemudian, ketika saya melihatnya lagi, yang ada hanya kegembiraan di matanya yang indah, tanpa rasa dendam. Ini juga membuat Yunce merasa lebih bersalah. Dia juga diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa setelah kembali dari kerajaan Phoenix Suci, dia harus selalu berada di sisinya dan menjadi suami sejati yang layak mendapatkan kasih sayang. Melihat mereka berdua saling mencintai, Xiao Lingqi tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan dari hati hingga hidungnya. Dia hanya berbalik dan berhenti memandangi mereka, tetapi bibir dan hidungnya terangkat. Bagian atas terangkat, dan si kecil tangan terus-menerus memelintir sudut-sudut pakaian. Di mana kakek sekarang? Apakah kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini? Tanya Yunce. Chang Yue sedikit tersenyum, kakek, dia saat ini berada di aula Taixuan Chang Feng Xuanfu, mengelola berbagai buku Xuan Gong dan teknik Xuan di tingkat kedua. Pada awalnya, setelah murid Xuanfu mengetahui bahwa dia adalah kakek kami, mereka semua karena kagum pada kakek. Saya mendengar dari guru Dongfang bahwa mereka semua gemetar ketika berbicara dengan kakek. Tetapi kakek memiliki temperamen yang lembut dan tidak memiliki sikap arogan bahkan kepada murid-murid terendah Xuanfu. Para murid dan mentor semuanya rukun, dan orang-orang menghormati dan menyukai kakek dari lubuk hati mereka yang paling dalam, bukan hanya karena kita. Sekarang kakek punya banyak teman, tua dan muda, di sana, dan wajahnya penuh senyuman setiap hari, dan terkadang dia bahkan setelah tinggal di sana selama lebih dari 10 hari, aku tidak ingin kembali ke istana. Jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kakek. Dia mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikanmu sekarang. Itu bagus.
kata Yunce dari lubuk hatinya, tersenyum. Ayah sudah menunggumu. Menilai dari ekspresi cemas di wajahnya, dia pasti punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Dia ada di ruang belajar kekaisaran sekarang. Oke, aku akan pergi sekarang. Yunce meninggalkan istana Lan Yue, langsung menuju ke istana tengah, dan begitu dia masuk ke ruang belajar kerajaan, Chang Wanhe berinisiatif untuk menyambutnya. CR, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu hanya tinggal di Frozen Cloud Asgard selama beberapa hari, tapi aku tidak menyangka, butuh beberapa bulan. Petik 2. Melihat penampilan ayahku, mungkinkah ada sesuatu yang penting dan mendesak? Yunce memandang ke arah Chang Wanhe, ekspresi dan bertanya. Aduh, Chang Wanhe menghela nafas, ini bukan masalah yang mendesak, tapi masalah ini mungkin berdampak besar padamu. Sejak bulan lalu, saya telah mengirim orang ke semua sekte besar untuk memulai pemeringkatan 7 kerajaan, mengatur generasi muda praktisi mendalam berbakat di negara kita untuk berpartisipasi dalam perang. Tapi 7 hari yang lalu, saya menerima tanggapan dari Frozen Cloud Asgard, mengatakan bahwa mereka sebenarnya menolak mengizinkan Xia Qingyue pergi ke kerajaan Phoenix Suci. Masalah ini aku belum terima. Aku tahu, tapi Frozen Cloud Asgard memang punya alasan tersendiri melakukan hal ini, kata Yunce. Oh, Chang Wanhe melirik Yunce, lalu berkata, Wang Xuanzong yang berusia 19 tahun, orang paling berkuasa dalam sejarah Changfeng. Jika dia pergi, dia pasti akan mengejutkan 6 negara lainnya, dia meningkatkan prestise negara kita, tapi dia juga akan membiarkan Frozen Cloud Asgard menyatakan kehebatannya. Oleh karena itu, saya benar-benar bingung bahwa Frozen Cloud Asgard tidak mengizinkan Xia Qingyue pergi ke sana, tetapi sepertinya Anda sudah tahu alasannya. Tapi, bukan hanya Frozen Cloud Asgard, aku semua sekte lain yang mengirim surat juga menolaknya. Alis Yunce bergerak sedikit, lalu dia berkata, bukankah normal jika mereka menolak? Saat bertarung dengan orang lain di luar, tujuan terbesarnya tentu saja untuk mendapatkan ketenaran. Tetapi jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa menunjukkan gengsi Anda, tetapi hanya akan diejek dan dihina, maka tidak ada yang mau ikut campur. Itu benar. Chang Wanhe menghela nafas berat, sebenarnya, saya sudah mengharapkan hasil ini. Karena pertandingan peringkat 7 kerajaan sebelumnya pada dasarnya seperti ini. Dalam hal kekuatan yang dalam, kesenjangan antara kami dan 6 negara lainnya, memang terlalu besar. Dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, tidak termasuk kerajaan Phoenix Ilahi, peserta dari 5 kerajaan lainnya setiap kali setidaknya berada di wilayah Tianshuan. Namun kerajaan angin biru kita, dalam sejarah ribuan tahunnya, telah tidak pernah ada seseorang yang berusia di bawah 25 tahun di alam mendalam langit. Oleh karena itu, dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, kerajaan angin biru kami selalu menjadi lelucon. Para jenius terbaik di kerajaan angin biru ikut serta kesombongan dan kepercayaan diri. Berpartisipasi dalam perang, hasilnya adalah mereka semua dipukuli, berkeping-keping, kehilangan martabat, dan kembali dalam penghinaan. Seiring waktu, bahkan 4 sekte besar tidak lagi mengizinkan murid-murid mereka untuk mewakili Changfeng di 7 kompetisi peringkat kerajaan. Saya pikir bingung jika Xia Qingyue lahir di Istana Abadi, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Tanpa diduga, Istana Abadi Awan Beku masih menolak. Kali ini, Istana Abadi Awan Beku tidak mengizinkan Xia Qingyue pergi ke Divine Phoenix City. Itu bukan karena kurang percaya diri, apalagi aku tidak ingin menggunakan ini untuk memamerkan kekuatanku, tapi aku punya alasan khusus yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain. Yunce hanya menjelaskan kepada Frozen Cloud Asgard, ayah, karena tidak ada satupun murid sekte yang bersedia pergi, maka pada turnamen pemeringkatan 7 kerajaan sebelumnya, bagaimana Chang Feng mengatur untuk berpartisipasi dalam perang. Chang Wanhe menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, senyumnya sangat mencela diri sendiri, meskipun saya tidak ingin berpartisipasi dalam perang, saya hanya dapat menanggung ejekan dan penghinaan jika saya pergi, tetapi saya harus pergi, jika tidak, Chang Feng akan melakukannya. Bahkan bagian terakhir dari martabat telah hilang. Oleh karena itu, dalam beberapa sesi terakhir, 10 murid berbakat di bawah usia 25 tahun yang bergabung dengan keluarga kerajaan saya setelah lulus dari Blue Wind Mendalam Palace dipilih dan hanya menangani masalah ini. Mantan kaisar akan bahkan tidak bertanya tentang hasilnya setelah itu, karena mereka bisa membayangkannya dengan jari kaki mereka. Petik 2. 10.
Jadi, untuk turnamen peringkat 7 kerajaan, setiap negara akan memiliki 10 peserta. Secara pribadi, tanya Yunce, itu benar. Chang Wanhe mengangguk, jumlah orang dari setiap negara yang secara resmi berpartisipasi dalam perang adalah 10, tetapi jumlah orang yang menemani diperbolehkan menjadi 1000. Turnamen pemeringkatan 7 negara diadakan setiap 25 tahun, dan jarang digunakan di negara kita sebutkan, karena setiap kali disebutkan, semua warga Bruin menganggapnya memalukan, tetapi untuk 6 negara lainnya, ini bisa disebut peristiwa terbesar di alam Xuan. Bahkan kaisar suatu negara akan mengesampingkan urusan negara dan menyaksikan pertempuran secara langsung. Sekte-sekte yang kuat itu juga akan mengirimkan pasukan paling elit mereka untuk pergi ke sana. 1000 personel pendamping mungkin terdengar banyak, tetapi 1000 tempat ini diperjuangkan dengan sengit oleh sekte-sekte yang kuat itu, dan mereka tidak dapat dimasukkan dalam 1000 orang yang menyertainya, juga akan berbondong-bondong ke kota Kaisar Ilahi, dan bahkan memasuki kota Phoenix Ilahi sebulan atau bahkan beberapa bulan sebelumnya untuk bersaing untuk tiket menonton pertempuran dan bersorak untuk praktisi misterius negara mereka. Selama turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, kota Phoenix suci tingkat hiruk pikuknya jauh di luar imajinasi Anda. Chang Wanhe benar, peringkat angin biru battle mempunyai perhatian yang tinggi di wilayah Bluewind, terutama di dunia misterius. Adapun turnamen peringkat 7 kerajaan, 5 kata yang melambangkan acara terbesar di seluruh benua Tianxuan, Yunce hampir tidak pernah mendengar siapapun menyebutkannya, bahkan jika hanya beberapa tahun lagi dari acara ini yang hanya terjadi setiap 25 tahun. Dalam setahun, jika Feng Xiken tidak mengganggu upacara pernikahannya dengan Chang Yue dan menyerahkan surat undangan kepada Chang Wanhe, Yunce bahkan tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu sebagai turnamen peringkat 7 kerajaan. Pada saat yang sama, beberapa kata Chang Wanhe dengan jelas menguraikan betapa megahnya turnamen peringkat 7 kerajaan di 6 negara lainnya, dan bahkan di seluruh benua Tianxuan. Mungkin, saat ini, lebih dari 80% topik di 6 negara lainnya seputar turnamen pemeringkatan 7 negara yang akan datang. Sekte-sekte yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang dari berbagai negara juga berada di tengah-tengah persiapan yang paling intens, hati-hati dan menarik dalam 25 tahun terakhir. Hanya kerajaan angin biru yang tenang, genangan air yang tergenang, tanpa ada yang memperhatikan atau mendiskusikannya, seolah-olah itu masalah benua lain dan tidak ada hubungannya denganku. Ini semacam penghindaran, tapi juga semacam ketidakberdayaan dan rasa malu. Dia bahkan dapat memperkirakan bahwa di Divine Phoenix City, akan ada banyak praktisi dari 6 negara, tetapi hampir tidak ada seorang pun dari Bluewind. Di arena besar itu, setiap orang yang naik panggung akan diiringi oleh sorak-sorai dan teriakan keras dari para peserta dari negaranya, dan para praktisi mendalam dari kerajaan angin biru naik ke panggung. Adegan itu, hanya dengan memikirkannya, adalah sudah tiada tandingannya. Kesengsaraan dan kesedihannya, Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat serius, "Ayah, kamu tidak perlu membuat pengaturan dan persiapan lain untuk turnamen peringkat 7 kerajaan ini. Bluewind Kingdom, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran sendirian." Petik 2. Bersambung.